Selamat malam Pak Oliver. Ya Tuhan, kita sudah lama tidak bertemu nih Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik Pak, gimana Pak kabar hari ini? Baik, baik. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke pembicaraan kali ya. Ya silakan. Oke, sebelumnya terima kasih ini sudah mengajukan atau mengirimkan proposal Bapak nih sebelumnya kepada saya. Dan pada saat saya membaca proposal tersebut, saya sedikit merasa tersanjung nih. Dan sekarang saya penasaran lagi nih tentang proposal yang sudah Bapak buat sebelumnya. Tentang gimana sih kelanjutannya, bisa nggak sih Bapak tuh menceritakan gitu tentang lebih detail lagi tentang proposal Bapak? Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih Pak atas kedatangannya pada hari ini. Mungkin di proposal saya pada waktu itu yang saya kirim itu kurang jelas ya Pak. Jadi saya jelaskan dulu nih Pak. Jadi pada waktu itu Pak, di masa pandemi kita tuh konsep tuh sangat kehilangan banyak sekali Pak, kerugian material yang kita dapat Pak. Ya, yang saya riset Pak itu sekitar 30 miliar US dollar atau dirupiahkan sekitar 466 triliun rupiah itu Pak. Nah, di sini saya ingin membuat keuntungan kedua belah pihaknya Pak. Yang pertama di pihak musisi, yang kedua di pihak mahasiswa atau siswanya Pak. Oke. Mungkin yang di musisinya, kan banyak sekali Pak yang kita tahu musisi sangat kehilangan job-job Pak. Sangat kehilangan job-job mereka. Hingga sampai saat ini musisi pun juga mungkin belum dapat job-job mereka juga setelah masa pandemi. Nah, kenapa saya membuat ini? Ya, yang tadi bilang itu ingin menaikkan lagi nama-nama musisi yang sempat tenggelam. Dan yang kita tahu nih Pak, banyak sekali nih Pak anak-anak bunuh diri karena tingkat kestresan saat menjelang ujian nasional, UTS dan UAS. Nah, jadi saya ingin menggelar konser di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan hormon dopaminnya mereka untuk mereka biar bisa lega. Nah, Oke, kalau gitu dari yang kamu bilang itu apa-apa aja sih program-program yang bisa kamu tawarkan yang berkaitan dengan konser musik dengan tingkat-tingkat siswa-siswa yang bunuh diri nih? oke, yang tadi saya jabarkan Pak, banyak sekali tingkat-tingkat bunuh diri. Yang saya tahu tuh sekitar 25% Pak dengan bunuh diri di sekolah maupun di kuliah Pak. Nah, kenapa saya ingin membuat program ini? Karena kan yang kita tahu karena saking stresnya itu sampai bunuh diri, sampai dia minum obat-obatan penenang. Nah, dengan konser ini setelah ujian mereka bisa mengeluarkan program mereka dengan nyanyian dan lagu-lagu yang mereka suka dengan berbasis polling Pak. Jadi kita membuat sistem adalah kita polling. Dan saya sebagai kepala sekolah saya ingin membuat polling nih Pak. Polling mau band-band apa nih yang mau dinaikkan ke dalam panggung dalam band-band yang mereka suka yang juga sesuai budget kita Pak. Nah, sesuai band-band yang juga kita polling dan kita melihat nih, dan banyak sekali band-band yang bisa kita masukkan. Kita masukkan dengan lagu-lagu yang mereka suka Pak. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menurunkan hormon kortisolnya itu atau meredakan stres mereka. Nah, cara melegakan dengan teriakan lagu-lagu tersebut. Karena kan kalau kita tahu kan Pak, banyak sekali orang yang lagi stres dia teriak-teriak seperti di gunung-gunung dia teriak, dan mungkin di budget anak siswa itu kurang cukup, dan mungkin pengasuh orang tua juga mungkin cukup ketat ya Pak. Apalagi sebagai ya, anak-anak siswa mereka teriak-teriak di gunung itu sangat-sangat susah dan mustahil Pak. Nah, kita membuat program ini agar mereka bisa menyalurkan itu. Ya, apalagi saat kita tahu UTBK Pak ya, atau menjelang mau tes dan UAS. Wah, kita tahu hektiknya itu Pak. Ya mereka stres, mereka sampai ada pingsan, ada bunuh diri. Nah, setelah mereka selesai itu semua dan kita memberikan sebuah konser musiknya itu dengan band-band kesukaan mereka yang mereka pilih sendiri dengan polling itu, mereka bisa mengeluarkan suara mereka Pak, bisa bergerak dengan lagunya tersebut. Oke, terus kalau kan tadi kan ya, itu kita membicarakan tentang program yang setelah setelah ada UTS atau UAS atau UTBK. Nah, ada nggak sih program-program yang kamu siapkan gitu untuk mengurangi sel-sel kortisolnya untuk bisa pada saat dianya sebelum ulangan tuh dianya itu bisa mempersiapkan diri lagi gitu? Oke. Mungkin di sini saya akan jelasin ya Pak. Setiap manusia itu untuk fokus itu memiliki perbedaan tingkatan Pak, dan perbedaan cara dia fokus. Mungkin ada orang yang ngomong Pak pada waktu itu, oh ya kalau Anda ingin fokus coba dengerin musik agar bisa terfokus. Jadi dia sambil dengerin musik sambil belajar. Nah, cuman yang saya riset Pak, tidak semua manusia atau tidak semua siswa bisa fokus dengan musik.
mereka bisa fokus dengan mungkin keadaan yang tenang, hening, atau mungkin dengan musik juga mereka bisa, atau dengan video-video banyak berbasis. Nah, cuman kan kita tidak menuju ke arah sana. Ya, kita hanya kasih itu sebagai jalan pintasnya saja. Oke, jadi menurut kamu nih program-program yang kamu sudah paparkan tadi itu ada gak sih kelemahan dan kelebihannya? Oke, untuk kelemahan kelebihannya apa yang bisa paparkan? Kelebihannya itu adalah di mereka bisa menghilangkan hormon kortisolnya ini, atau mereka bisa menghilangkan rasa-rasa stres mereka yang pada saat waktu itu mereka setelah ujian. Jadi itu sebuah award untuk mereka. Nah, untuk kelemahannya ya kita tahu Pak, budget kita nggak semua bisa menerima semua band-band, semua nama-nama besar kepada sekolah kita tersebut atau kampus kita tersebut. Kita hanya bisa menghadirkan band-band yang cukup sesuai budget kita, karena kita nggak akan mungkin mengundang satu band atau 2 band atau 3 band. Kita sangat mungkin ada 5 band atau 6 band dengan budget yang masuk. Itu sebuah kelemahan yang mungkin kita bisa dapatkan. Nah, cuman untuk jalan keluarnya adalah kita sedang mencari sponsor Pak, sponsor yang dimana mereka mau nih Pak, mau yang sponsor kita terima semua sponsor, tapi yang ada halalnya seperti itu Pak, atau bisa disebut dengan ya bisa diterima di kalangan siswa dan mahasiswa sih Pak, seperti itu saja ya sih Pak yang bisa kita paparkan. Oke, kalau gitu terima kasih juga atas waktunya. Nanti untuk proposal dan program-program yang sudah di Bapak Abel tawarkan, Bapak Abel bicarakan, bisa kami bicarakan dulu dan pikir matang-matang untuk sebelum menjalankan program-program atau sesuai dengan proposal yang Bapak buat. Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya Gibran Wijaya, pamit ya Pak.